Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Barokah dari kelas 4 DPAI dengan NPM 231063111011 Di sini saya akan menjawab soal-soal atau pertanyaan UTS yang sudah dosen pengampu berikan, yaitu yang pertama, jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan di pesantren, serta berikan contohnya gitu dari pengalaman dan atau observasi di lapangan. Jadi filsafat pendidikan Islam mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan di pesantren dengan menekankan keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat serta pembentukan akhlak. Di pesantren juga misalnya santri diajarkan ilmu agama sekaligus nilai-nilai moral seperti jujur, sabar, dan rendah hati. Selain itu, metode pendidikan seperti sorogan mengedepankan keteladanan guru yang sesuai dengan prinsip bahwa guru itu harus menjadi contoh yang baik. Dengan demikian, pendidikan di madrasah dan di pesantren tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tapi juga pembentukan karakter yang islami. Nah, serta contohnya. Jadi contoh kitab dengan salah satu kitab gitu, bukan salah satu, ada beberapa kitab yang sudah saya kaji gitu, yang sudah pernah saya kaji dalam pasaran Ramadan gitu di pondok pesantren. Nah, kitab ini mengaitkan dengan pembelajaran filsafat. Yang pertama ada kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab Ihya Ulumuddin ini musannif kitabnya yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Terus yang kedua, kitab yang sudah saya kaji itu, sudah pernah saya kaji itu Al-Hikam, dengan musannif kitabnya yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Terus kitab Nasoiul Ibad, musannif kitabnya itu Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Terus juga kitab Ihyaul Ulumuddin ini berfokus pada pembinaan jiwa dan rohani serta menekankan pentingnya integritas moral dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam ibadah, pergaulan sosial, maupun hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya kitab Al-Hikam. Nah, kitab Al-Hikam ini berisi kumpulan hikmah atau nasihat spiritual yang mendalam, yang berfokus pada pengembangan diri dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dan yang terakhir itu ada kitab Nasoiul Ibad yang memberi petunjuk praktis dan mendalam untuk umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan prinsip-prinsip moral dan spiritual yang benar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, selanjutnya yang pertanyaan kedua itu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia. Jadi filsafat pendidikan Islam ini berfokus pada keseimbangan antara aspek spiritual, moral, dan intelektual dengan tujuan utamanya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membentuk karakter. Nah, terus kelebihannya itu penguatan akhlak dan relevansi dengan budaya Indonesia, tetapi kurang fleksibel dan bisa kurang inklusif gitu. Terus kalau filsafat pendidikan Barat ini menekankan pengembangan pemikiran kritis, ilmu pengetahuan, dan kebebasan antar individu. Nah, kelebihannya itu mendorong inovasi dan keterampilan, namun cenderung mengabaikan nilai moral dan bisa bertentangan dengan budaya kolektivisme di Indonesia. Nah, jadi dalam konteks
Indonesia ini gabungkan kedua filsafat ini bisa memberikan pendidikan yang lebih holistik dan relevan dengan kebutuhan zaman. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang filsafat pendidikan Islam serta elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam ini. Jadi kerangka kerja filsafat pendidikan Islam mencakup tujuan utama untuk membentuk individu yang seimbang antara dunia dan akhirat, dengan penekanan pada pengembangan karakter, moral, dan spiritual. Elemen-elemen penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam yaitu yang pertama tujuannya itu menciptakan individu yang sukses dunia akhirat melalui akhlak dan ibadah. Terus prinsipnya berlandaskan tauhid, keseimbangan dunia dan akhirat, serta pendidikan seumur hidup. Terus pendekatannya pengajaran holistik, itu mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik dan metode Islam. Terus kurikulumnya mencakup ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, akhlak, dan keterampilan praktis. Terus evaluasinya itu pendidikan menyeluruh, tidak hanya akademik tapi juga sikap dan perilaku. Jadi pendidikan Islam ini bertujuan untuk membentuk pribadi yang baik dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Pertanyaan yang keempat yaitu dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana dapat cara Anda dapat menekankan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini. Untuk mengatasi tantangan modernisasi filsafat pendidikan Islam, di sini ada dapat diterapkan Yang pertama, keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi mengintegrasikan ilmu dunia dan ilmu agama dalam kurikulum. Terus juga pendidikan holistik, mengembangkan pendidikan kognitif, akhlak, dan keterampilan praktis. Terus juga adaptasi teknologi, memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran agama dan ilmu umum. Terus pendidikan kualitas pengajaran, peningkatan kualitas pengajaran. Nah, melatih guru agar profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Selanjutnya pengembangan karakter. Nah, pengembangan karakter ini menanamkan nilai akhlak Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian filsafat pendidikan Islam ini dapat tetap relevan dan menghadapi tantangan yang modern. Selanjutnya, jawaban soal yang kelima ini, jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Jadi filsafat pendidikan Islam ini sangat penting dalam membentuk karakter siswa dengan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual seperti kejujuran dan tanggung jawab. Jadi hal ini berfungsi untuk menciptakan individu berakhlak mulia yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan harmonis. Terus soal jawaban yang keenam itu, tinjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Jadi pendekatan yang efektif dalam pendidikan Islam ini, yang pertama itu ada holistik. Nah, holistik ini mengembangkan berbagai aspek siswa secara menyeluruh. Terus ada integratif, memadukan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Terus ada konstekstual, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan sosial. Terus yang terakhir itu
berbasis akhlak gitu. Jadi menekankan nilai-nilai moral. Terus kesimpulannya, jadi kesimpulannya itu pendekatan holistik, integratif, kontekstual, dan berbasis akhlak ini efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, menghasilkan siswa yang cerdas dan berkarakter dengan baik. Soal jawaban nomor 7 itu, jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Nah, rancangan program pendidikan Islam yang mengintegrasikan hakikat manusia dan pendidikan itu, yang pertama, tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini membentuk manusia seutuhnya. Jadi membentuk manusia seutuhnya, baik duniawi maupun ukhrawi. Terus juga kurikulum integratif, menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Terus metode pelajaran, pendekatan aktif dan berbasis nilai. Terus juga pendidikan karakter, menanamkan akhlak Islami. Terus evaluasi berkelanjutan, menilai akademik dan perkembangan akhlak. Nah, program yang tadi saya sebutkan itu bertujuan mencetak individu yang seimbang dalam ilmu akhlak dan keterampilan. Terakhir, atau soal nomor 8 itu, dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Jadi filsafat pendidikan Islam ini berkontribusi pada terciptanya sistem pendidikan yang inklusif dan adil dengan menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Terus penerapannya itu, yang pertama, kesetaraan akses. Jadi kesetaraan akses ini memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua orang tanpa memandang gender atau status sosial. Terus pendidikan untuk semua gitu. Jadi menyediakan pendidikan untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Terus keberagaman dan toleransi. Nah, keberagaman dan toleransi ini menghargai. Jadi kita harus menghargai perbedaan budaya dan agama. Terus keadilan dalam penilaian. Nah, keadilan dalam penilaian ini menilai berdasarkan kompetensi tanpa adanya diskriminasi. Jadi hal yang tadi saya sebutkan itu, hal tadi itu membantu menciptakan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan merata.